Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan saya Fitri. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan opini saya terkait fenomena yang ramai diperbincangkan di media sosial, yaitu penggalangan dana bencana banjir bandang di Sumatera yang dilakukan oleh salah satu influencer Indonesia, Ferry Irwandi, yang berhasil mengumpulkan dana hingga kurang lebih 10 miliar rupiah dalam waktu 1 hari. Aksi ini menuai berbagai reaksi. Banyak masyarakat yang memberikan apresiasi. Wakil Presiden Republik Indonesia pun menyatakan dukungan. Namun, di sisi lain, muncul kritik dari salah satu anggota DPR RI, fraksi Gerindra, yang menilai aksi tersebut secara berbeda. Fenomena ini menarik untuk kita kaji dari perspektif mata kuliah komunikasi massa dan media baru, khususnya terkait peran influencer, personal branding, serta perubahan pola komunikasi masyarakat di era digital saat ini. Bencana alam bukan hanya persoalan kerusakan lingkungan dan korban jiwa, tetapi juga peristiwa komunikasi. Cara bencana disampaikan kepada publik sangat menentukan seberapa besar empati dan aksi yang muncul. Pada era media konvensional, informasi bencana disampaikan melalui televisi, radio, dan surat kabar dengan alur satu arah. Namun, saat ini kita hidup di era media baru, di mana media sosial memungkinkan informasi menyebar dengan sangat cepat dan melibatkan publik secara langsung. Media sosial tidak hanya menyampaikan berita, tetapi juga membangun emosi kolektif dan mendorong partisipasi nyata seperti donasi dan aksi solidaritas. Dalam kajian komunikasi massa modern, media baru mengubah siapa yang memiliki otoritas dalam menyampaikan pesan. Saat ini, setiap individu dapat menjadi komunikator sekaligus media. Influencer seperti Ferry Irwandi memiliki kekuatan komunikasi karena yang pertama, memiliki audiens yang besar, memiliki kedekatan emosional dengan pengikutnya, serta dianggap lebih otentik oleh publik. Ketika seseorang influencer mengajak berdonasi, pesan tersebut terasa lebih personal dibandingkan ajakan dari institusi formal. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran kepercayaan publik dari lembaga figur ke individual yang dianggap kredibel. Pertanyaan yang biasanya sering muncul yaitu, apakah penggalangan dana bencana ini menjadi ajang exposure atau personal branding? Dalam perspektif komunikasi massa, personal branding adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari di ruang publik, apalagi di media sosial. Setiap aktivitas yang disiarkan ke publik akan membentuk citra tertentu. Namun, personal branding tidak selalu bermakna negatif. Yang perlu dilihat adalah niat, proses, dan dampaknya. Penggalangan dana dilakukan secara transparan, akuntabel, dan benar-benar berorientasi pada kemanusiaan. Maka, exposure yang muncul adalah konsekuensi alamiah, bukan tujuan utama. Hal ini disebut value-based personal branding, yaitu citra yang terbentuk karena nilai dan aksi nyata, bukan pencitraan semu. Perbedaan pandangan antara masyarakat, wakil presiden, dan sebagai anggota DPR menunjukkan adanya konflik narasi. Dalam teori komunikasi massa, kondisi ini dikenal sebagai elite public gap, yaitu perbedaan sudut pandang antara elit politik dan masyarakat. Publik media sosial cenderung menilai dari kecepatan respon, dampak nyata, dan manfaat langsung bagi korban. Sementara elit politik sering dinilai dari sudut pandang prosedural dan kewenangan. Jika kritik disampaikan tanpa empati, hal ini justru memicu reaksi negatif dari publik kita. Fenomena ini dapat dipahami sebagai gagasan kritis dalam membangun peradaban kemasyarakatan baru. Media baru memungkinkan lahirnya gotong royong digital, solidaritas lintas wilayah, partisipasi aktif masyarakat sipil. Influencer bukanlah pengganti negara, tetapi aktor pendukung dalam ekosistem komunikasi sosial. Jika dikelola dengan baik, kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan influencer justru dapat memperkuat nilai kemanusiaan. Sebagai kesimpulan, menurut saya, penggalangan dana bencana di era media baru tidak bisa dilepaskan dari dinamika komunikasi digital. Aksi yang dilakukan oleh influencer dapat menjadi bentuk personal branding. Namun, selama dilandasi nilai kemanusiaan dan transparansi, hal tersebut berjalan secara alamiah dan memberikan dampak positif. Yang terpenting, fokus utama tetap pada korban bencana dan manfaat nyata yang dihasilkan, bukan pada perdebatan popularitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.